Contoh soal wawasan kebangsaan. Bagian 1 tentang Bhinneka Tunggal Ika bersama Kak Bekti. Pada dasarnya, Undang-Undang 1945 dapat diubah oleh MPR sesuai dengan pasal 37 dengan persyaratan A. Dihadiri setengah jumlah anggota MPR dan semua anggota setuju. B. Disetujui oleh setengah jumlah anggota MPR dan dihadiri 2/3 jumlah anggota MPR. C. Dihadiri 2/3 jumlah anggota MPR dan disetujui setengah anggota yang hadir. D. Dihadiri dan disetujui oleh setengah jumlah anggota MPR lebih dari setengah plus 1 jumlah anggota MPR. E. Dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota MPR dan disetujui oleh 2/3 jumlah anggota MPR yang hadir. Jawaban yang benar adalah C. 2. Pada saat menjelang perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia sering diadakan pawai dan perlombaan untuk memeriahkannya. Bentuk keikutsertaan untuk memeriahkannya adalah dengan A. Memasang bendera, B. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, C. Menikmati hari libur tanggal 17 Agustus, D. Menyumbang untuk kegiatan, atau E. Menonton perlombaan. Jawaban yang tepat adalah memasang bendera. 3. Toleransi dalam kehidupan antar umat beragama berarti A. Persebaran agama dapat dilakukan kepada siapa saja dan di mana saja. B. Setiap agama memiliki tujuan dan cara ibadah yang sama kepada Tuhan. C. Tersedianya tempat beribadah bagi semua umat beragama dan berdekatan. D. Setiap orang boleh berganti dan berpindah agama setiap saat bila dikehendaki. Atau E. Menghargai aktivitas inter dan umat beragama serta pemerintah. Jawaban yang benar adalah E. 4. Toleransi umat beragama yang diperbolehkan adalah dengan cara A. Menghadiri peribadatan di rumah ibadah yang berlainan agama. B. Aktif dalam kegiatan ritual agama lain. C. Menghadiri kegiatan seremonial penganut agama lain. D. Turut berdoa bersama-sama dalam satu rumah ibadah. Atau E. Tidak melarang ataupun mengganggu umat beragama lain untuk beribadah sesuai agama atau kepercayaan masing-masing. Jawaban yang benar adalah E. 5. Seorang pemimpin seharusnya memberikan pekerjaan kepada bawahannya dengan bijaksana, yaitu A. Selalu memberikan contoh pada setiap pekerjaan. B. Memberikan pekerjaan sesuai dengan kodrat kemanusiaannya. C. Memilih dengan teliti pekerjaan yang pantas akan diberikan. D. Melakukan pengecekan langsung terhadap semua hasil bawahan. Atau E. Menasihati agar setiap pekerjaan dilakukan dengan baik. Jawaban yang benar adalah B. Nomor 6. Putusan yang diambil dalam musyawarah mufakat serta diliputi dengan semangat kekeluargaan adalah dengan A. Mengutamakan putusan golongan yang berkuasa. B. Melaksanakan hasil putusan bersama. C. Mempertahankan pendapat golongan yang sepaham. D. Meninggalkan ruang rapat karena berbeda pendapat. Atau E. Menghormati pendapat yang disampaikan. Jawaban yang tepat adalah B. 7. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu, kebebasan beragama itu diartikan sebagai A. Kebebasan yang bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. B. Kebebasan untuk menentukan dan memilih agama yang dianut serta berpindah-pindah. C. Kebebasan dalam menjalankan ibadah kapan saja dan di mana saja. D. Kebebasan melakukan penyembahan dan membentuk aliran baru keagamaan. Atau E. Kebebasan memeluk dan tidak memeluk salah satu agama resmi. Jawaban yang benar adalah A. 8. Konsepsi Pancasila tentang hubungan antara manusia dan masyarakatnya adalah terciptanya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang berarti A. Mengutamakan kepentingan umum dan mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan. B. Melepaskan diri demi kepentingan umum dan meletakkan kepentingan pribadi sebagai yang pertama. C. Memperlakukan dengan sama antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi. D. Meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Atau E. Melepaskan kepentingan umum dan mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan. Jawabannya adalah D. 9. Proses penebangan hutan yang tidak mengindahkan keseimbangan antara alam dan manusianya akan berakibat
A. Pengusaha semakin kaya dan korup. B. Meluaskan ozon di seluruh dunia. C. Kemiskinan bagi penduduk sekitar hutan. D. Reboisasi dan rehabilitasi hutan. Atau E. Bencana alam yang tidak terkendali. Jawabannya adalah E. 10. Menurut pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk A. Republik, B. Presidensial, C. Parlementer, D. Demokrasi, atau E. Monarki. Jawabannya adalah A. Republik. 11. Demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, sehingga kepentingan ada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat sepenuhnya dilakukan oleh A. DPR dan MPR, B. DPA dan BPK, C. Presiden, D. DPR atau E. MPR. Jawabannya adalah A. DPR dan MPR. 12. Tujuan wawasan Nusantara adalah menghendaki adanya persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan baik sosial maupun alamiah. Yang termasuk aspek alamiah adalah keadaan A. Ekonomi sosial, B. Flora fauna, C. Politik demokrasi, D. Sosial budaya, atau E. Penduduk keterampilan. Jawabannya adalah B. Flora dan fauna. 13. Perilaku demokratis diharapkan tercipta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara seperti dewasa ini. Pengertian sikap demokratis secara sederhana adalah A. Mendengar dan menerima pendapat orang lain berdasarkan latar belakangnya. B. Menerima pendapat orang lain dengan tanpa pertimbangan. C. Mendesak orang lain agar menerima pendapat dan keinginannya. D. Menerima dan mengajukan pendapat dengan cara manusiawi. Atau E. Memutuskan hasil rapat berdasarkan keputusan pimpinan. Jawabannya adalah D. 14. Melaksanakan sila kedua dari Pancasila harus dilaksanakan dengan sikap dan tingkah laku yang menggambarkan A. Menghormati dan menghargai orang lain. B. Menilai baik hasil kerja orang lain. C. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. D. Meminta dengan hormat melaksanakan keinginannya. Atau E. Berani membela kebenaran dan keadilan. Jawabannya adalah A. 15. Salah satu faktor yang turut menentukan tercapainya keadilan sosial adalah demokrasi ekonomi seperti yang tercantum dalam UUD, yaitu sikap di bawah ini kecuali A. Perekonomian disusun sebagai usaha berdasar atas asas kekeluargaan. B. Negara beserta aparatur negara bersifat dominan dan etatisme. C. Cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara. D. Sumber kekayaan negara digunakan atas mufakat lembaga perwakilan rakyat. Atau E. Perekonomian masyarakat dan negara dikembangkan secara serasi dan seimbang. Jawaban yang benar adalah B. 16. Seorang pemimpin harus berani mendorong orang-orang yang menjadi asuhannya agar berani mengambil inisiatif dan sanggup mempertanggungjawabkannya. Pola kepemimpinan ini adalah A. Ing ngarsa sung tulodo, B. Ing madya bangun karso, C. Tutwuri handayani, D. Idealis dan karismatik, atau E. Demokratis dan populis. 17. Mekanisme kepemimpinan nasional berlangsung secara periodik 5 tahun sekali. Sirkulasi ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. A. Bab 3 Pasal 4 Ayat 1, B. Bab 4 Pasal 16 Ayat 2, C. Bab 1 Pasal 1 Ayat 2, D. Bab 4 Pasal 18, E. Bab 2 Pasal 2 Ayat 2. Jawabannya adalah B. 18. Untuk mengambil keputusan dalam suatu rapat, banyak cara yang digunakan. Cara yang cocok untuk bangsa Indonesia adalah A. Suara terbanyak, B. Bergantung pada pemimpin, C. Aklamasi pada quorum, D. Perwakilan dan utusan, atau E. Musyawarah mufakat. Jawabannya adalah E. 19. Sikap kritis dan inovatif sangat dominan pada era perkembangan zaman seperti dewasa ini. Tetapi cara penyampaiannya harus tetap pada karakteristik dan budaya bangsa yang bersumber pada norma A. Hukum, B. Susila, C. Kesopanan, D. Filsafat, atau E. Adat istiadat. Jawabannya adalah B. Berikutnya, nomor 20. Lambang diyakini sebagai salah satu pendorong keberhasilan suatu cita-cita. Padi dan kapas pada burung Garuda melambangkan A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Jawabannya adalah E. 21 sisi negatif yang harus dihindari dalam menyongsong kemajuan teknologi dewasa ini adalah A. Proaktif, B. Eksklusifme, C. Kuriositas, D. Adaptif, atau E. Profesionalisme. Jawabannya adalah eksklusivisme. Berikutnya 22. Sikap manusia yang bertakwa dapat dibuktikan dengan cara A. Selalu melindungi kesalahan orang lain, B. Bekerja siang malam agar berbahagia, C. Bersyukur dan berusaha lebih baik, D. Hanya beribadah tanpa berusaha lebih baik, atau E. Kurang bersyukur terhadap hasil yang dicapai. Jawabannya adalah C. Berikutnya 23. Prinsip-prinsip dasar demokrasi telah tercermin dalam kehidupan masyarakat desa, terutama pada saat mengatasi pekerjaan yang membutuhkan tenaga bersama, yaitu dengan cara seperti di bawah ini kecuali A. Partisipasi, B. Berdoa, C. Sumbangan, D. Gotong royong, E. Kerja bakti. Jawabannya adalah B. Berikutnya nomor 24. Cinta kepada tanah air dan bangsa dapat dibuktikan dengan cara A. Mengekspor semua hasil bumi Indonesia dan mengimpor barang luar negeri, B. Tidak melakukan hubungan dengan negara lain dan melakukan proteksi, C. Menggunakan produksi dalam negeri, D. Tidak menggunakan produksi luar negeri meskipun mampu membelinya, atau E. Mengurangi impor barang dari luar negeri agar devisa tetap stabil. Jawaban yang tepat adalah E. Berikutnya 25. Masyarakat Indonesia yang sejahtera lahir dan batin adalah masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu A. Pakaian, kendaraan, dan rumah tinggal, B. Pakaian, rumah tinggal, dan makan, C. Rumah tinggal, makan, dan kendaraan, D. Rumah tinggal, alat komunikasi, dan kebun, atau E. Kebun, makan, dan kendaraan. Jawaban yang benar adalah B. Nah, demikian teman-teman video dari Kak Bekti tentang wawasan kebangsaan untuk topik bahasan Bhinneka Tunggal Ika. Nantikan video Kak Bekti berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.